Iya, syukran jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya insya Allah ya. Terdengar Ustazah? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang saum, tentang puasa, maka yang wajib jelas saum Ramadan, ya. Dan adapun saum-saum yang lain itu saum sunnah yang akan menutupi lubang-lubang kekurangan atau menutupi celah-celah di mana saat saum Ramadan mungkin saat pelaksanaannya kita tidak sempurna. Ya, oleh karena itu puasa itu adalah ibadah khusus yang kita tidak tahu hitungannya, hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang memang maha menghitung dan Allah sendiri yang mengatakan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya kalau kita udah bicara tentang puasa sunnah, maka ya memang ini satu puasa yang eh, bisa dikerjakan lebih mudah dibanding puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan diniatkan dari awal bulan, diniatkan lagi setiap hari sebelum azan subuh. Kalau saum sunnah, dia diniatkan tengah hari seperti ini boleh dengan catatan sejak subuh tidak ada makanan yang masuk gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi puasa sama ada Ramadan ataupun di luar Ramadan, di sana banyak amal-amal yang memang membuat puasa kita tersupport ya jadinya tersupport untuk meraih pahala yang tadi spesial yang memang hanya Allah yang tahu pahalanya ya maka apa sebenarnya prioritas amal menuju puasa yang berkualitas gitu ya jadi eh, kita penting untuk mengetahui prioritasnya artinya mana yang harus didahulukan mana yang dinomor 2 kan dinomor 3 kan ya. Jelas kalau kita bicara sama Ramadan maka kita bicara tentang Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi diwajibkannya puasa untuk setiap mukmin itu eh, sebagaimana pernah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kita. Jadi ajaran-ajaran agama samawi itu ada puasanya. Bahkan bukan cuma syariat eh, Allah untuk manusia ya yang memang mewajibkan puasa. Nah, ternyata juga untuk hewan saja banyak sekali yang Allah tetapkan untuk mereka berpuasa, berhibernasi, nggak makan gitu ya. Beruang ada hibernasinya, dia nggak puasa. Terus ular juga ketika mau ganti kulit itu dia juga berpuasa, dia nggak makan. Makanya sering orang mengatakan puasalah seperti puasanya ulat dalam kepompong, jangan seperti puasanya ular ketika akan berganti kulit. Kalau ular habis berpuasa, dia hanya keluar seperti ular juga, cuman ganti baju, bajunya baru. Sifatnya sifat ular. Tapi kalau ulat luar biasa. Sebelumnya ulat, kalau kena kita gatel kali ya. Terkena ulat itu gatel. Tapi ketika dia sudah berpuasa dalam kepompong dan dia keluar sebagai kupu-kupu, wah dikejar-kejar orang, dicari-cari orang, nggak ada yang takut berdekatan dengan kupu-kupu gitu kan ya. Jadi memang penting sekali untuk optimalisasi ya diri kita saat kita dalam kepompong saat kita lagi puasa. Entah puasa yang harian ya ataupun juga yang per 3 harian atau yang mingguan Senin Kamis ataupun puasa yang memang ya sampai sebulan yaitu Ramadan ya. Atau yang selang-seling seperti puasa Nabi Daud ya. Intinya apa? Intinya kita ingin puasa kita ini sesuai dengan tujuan syariat. Pertama kalau Ramadan dalam puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun agar kita menjadi pribadi takwa. Tapi kalau selain Ramadan, asyamu junnah, dia perisai. Makanya para pemuda yang belum sanggup nikah Rasul perintahkan untuk puasa. Karena fa'innahu lahu wija. Puasa itu perisai. Junnah juga disebutnya adalah perisai ya. Sehingga perisai yang bisa membentengi diri sebenarnya saat orang puasa itu. Ya, meninggalkan hal-hal yang membuat puasanya sia-sia. Ikhlas ya, harus juga mencoba menempa diri ya untuk menjauhi hal-hal yang memang akhirnya puasanya jadi eh, kurang pahalanya atau malah batal ya. Makanya asyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaim. Ini muttafaqun alaih berarti hadis Bukhari Muslim. Puasa itu kalau perisai maka buktinya apa?
Kita bisa menahan diri kita dari berkata kasar, berkata keji, musuhan, bertengkar. Bahkan kalau ada yang nantangin berantem, kita bisa menjawab maaf lagi puasa. Nggak ngeladenin. Kalau bisa begitu berarti puasanya betul-betul junnah, perisai. Tapi kalau itu nggak bisa dikerjakan berarti puasanya naudzubillah. Ada yang mengatakan sia-sia. Siapa yang mengatakan sia-sia? Umar bin Khattab dan Ibnu Umar putranya. Hmm. Puasa yang tidak bisa mencegah orang yang puasa dari perbuatan keji dan sia-sia, kasar, marah, ya, maka puasanya sudah, puasanya tidak ada nilainya, batal. Tapi kalau kata Aisyah nggak batal wahai Umar, cuman hilang pahalanya. Lah sama aja, cuman dapat lapar dan haus ya. Makanya orang yang puasa harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa sih yang nggak bermanfaat? Maksudnya yang tidak mendatangkan pahala. Ketahuan lagi puasa, support dengan amal soleh, support dengan ibadah yang lain. Makanya puasa selalu digandengkan dengan tilawah Al-Quran. Apalagi saum Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga antara Quran dengan puasa saling support. Memberikan syafaat dua-duanya. Kalau memang dua-duanya berdampak. Quran yang dibaca berdampak, kepribadian kita jadi kepribadian yang Qurani, puasa yang dikerjakan berdampak, mencegah kita dari perbuatan yang keji dan sia-sia, ya. Jadi memang penting untuk jangan sampai menghabiskan waktu seperti mungkin zaman saya kecil ya, saya pengalaman kecil dulu. Kalau udah mau masuk Ramadan itu orang tua nanya, eh pilih film silat mana? Film silat yang dulu pakaiannya rapat banget itu ya, film silat. Pilih film silat mana yang serial dia bisa sampai 20, 30. Itu mah kalau udah 30 berarti sehari satu tuh ya Ramadan. Ya Allah, bukannya disediakan fasilitas Al-Quran yang baru, mukena yang baru. Orang tua dulu nggak paham ya. Tidak paham. Jadi kita sebagai anak udah tuh pokoknya dikondisikan untuk nyaman dalam satu ruangan ber-AC ya. Kemudian juga ruangan ber-AC tadi full dengan mainan ya supaya kita nggak lapar. Supaya lupa lapar maksudnya ya, lupa lapar. Kemudian disediakan video. Video silat yang dulu videonya tebel-tebel ya. Kalau teman-teman ingat tebel-tebel tuh. Video tuh tebel-tebel nggak tipis-tipis kayak sekarang kan kayak CD gitu ya. Kalau dulu tebel-tebel. Bahkan sekarang CD tergantikan juga dengan flash disk ya. Jadi hal seperti ini hati-hati bisa membuat puasa kita tidak berkualitas. Atau seharian ngeliatin tayangan apa? Masak. Padahal kita ketahuan puasa gitu ya. Makanya Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Apa yang tidak bermanfaat? Yang maksudnya tidak bermanfaat adalah yang tidak mendatangkan pahala. Bahkan ada kemungkinan mendatangkan dosa. Itu namanya nggak bermanfaat. Jadi sebelum berkata, berbuat, bertindak, memutuskan, pikirkan. Bermanfaat nggak? Maksudnya apa? Mendatangkan pahala nggak? Kalau kemungkinan mendatangkan dosa, finish, tidak ada lagi tuh. Ya, interaksi dengan yang kemungkinan mendatangkan dosa. Ya, puasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Jadi esensi puasa adalah mempuasakan semua, bukan mempuasakan mulut dengan perut, tapi mempuasakan pikiran, ya, mempuasakan mata, ya, mempuasakan telinga, mempuasakan hati, mempuasakan tangan dan kaki. Ya, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya, saumul khususul khusus, puasa yang sangat spesial dan khusus itu akan cepat sekali membentuk pribadi takwa. Ya, caranya gimana? Puasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kadang-kadang Allah membencinya karena memang merusak ya, merusak mutu puasa kita, merusak kepribadian kita, tidak mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan dosa. Ya, sehingga pandangan itu disebutnya sahmun min sihami iblis. Man tarakaha khaufan min Allah atahu Allahu azza wa jalla imanan yajid halawatahu fi qalbihi. Ya, sehingga ini hadis riwayat Hakim disebutkan pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis. Pernah lihat versi Yunani yang katanya dewa kecil tuh yang bawa panah kemana-mana? Siapa? Cupid ya. Bawa panah kemana-mana lagi membidik mau memanah gitu ya. Jadi memang saham dari saham-sahamnya iblis yang sanggup meninggalkan pandangan kepada sesuatu yang dari yang diharamkan dilarang menjadi kepada sesuatu yang memang ah, dianjurkan atau menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan saja. Mengharap ridha Allah semata, maka dia akan merasakan iman itu di hatinya rasanya manis sekali. Kedua, dan memang itulah esensi puasa selain makan ya, maka mulut ini juga selain makan adalah dia bicara ya. Makanya bicara tanpa arah, berdusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, menzalimi orang, ngomel-ngomel, marah-marah.
Ini tidak menggambarkan dia sudah puasa. Dia tidak menggambarkan dia sedang puasa. Maka puasakan lidah, puasakan telinga dari mendengar segala sesuatu yang haram dan makruh ya. Penting sekali ketika lagi puasa kita tidak berbicara, tidak mendengarkan perbincangan atau gunjingan ya, tidak mendengarkan juga sesuatu yang melalaikan. Tapi dengarkanlah sesuatu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya membuat hati terenyuh karena dosa gitu ya. Sama'una lil kadibi akaluna lisuht. Ya, mereka adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak makan makanan haram. Ini tentang kisah para rahib-rahib ya zaman dulu dan juga para penyair. Penyair juga seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga penting buat kita untuk senantiasa introspeksi diri saat puasa. Dan juga puasakan tangan dari menzalimi orang lain. Jangan ngambil barang yang bukan barang kita. Jangan ngambil sesuatu yang bukan hak kita ya. Jangan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Bahkan juga dikecam ya. Contoh kadang, kita nggak ngambil barang kok. Kita juga nggak ngobrol. Nggak berantem. Nggak. Kita cuma main game. Atau kita nge-WA orang. Ngobrolnya bukan lewat lisan, tapi ngobrolnya lewat tulisan. Hati-hati, jempol-jempol juga ikut dihisap nih ya di hari kiamat. Dan kelima, puasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini kehati-hatian kita ya. Dan puasakan hati, ini yang kata Imam Al-Ghazali, puasa yang sangat khusus kalau sampai hati pun dipuasakan. Dari berangan-angan, berkhayal, segala sesuatu yang nggak boleh dihayalkan ya. Contoh khayal. Aduh kayaknya enak nih makan makan yang enak-enak gitu ya, makan ayam, terus makan ini, makan itu. Puasa tuh isinya hanya hayalan tentang makanan. Itu makruh. Ya, jadi memang apalagi kadang-kadang perempuan ya dari hari pertama sampai hari ke-30 tuh sudah buat ini kita ya. Dari sebelum Ramadan sudah buat list makanan. Hari pertama nasi, sayur bayam, ayam goreng misalnya. Hari kedua nasi. Jadi itu sampai dibuat ke hari ketiga. Apakah terrealisasi? Tidak. Kadang-kadang cuma tulisan doang. Itu cita-cita yang nggak pernah direalisasikan. Karena kenyataannya begitu masuk Ramadan kita lapar mata. Kita akan lihat semua makanan di luar tuh. Takjilan itu kayaknya enak semua. Nggak enak makanan kita di rumah. Pokoknya takjil aja udah cukup kenyang kita. Ini yang membuat kebanyakan orang-orang yang saum Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, kita bukannya makin sehat, tapi kita makin sakit ya. Jadi puasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, cinta dunia, dan sebagainya. Nah, salah satu yang saya sebutkan tadi cuma masalah cinta dunia ya. Artinya apapun juga yang rasanya kayaknya enak deh. Kayaknya enak, akhirnya lapar mata. Beli 10 jenis ya jajanan, makanan takjil. Yang dimakan cuma 4, perutnya nggak nyanggup ya. 10 jenisnya lempernya gede, apalagi terusnya. Ya bakwannya besar, udah nggak sanggup tuh kita. Padahal harusnya kata Rasulullah SAW kalau nggak ada kurma maka air putih, air putih, air putih. Silakan kalau air putih 1 botol, 2 botol nggak masalah ya. Jadi dalam kondisi puasa ingat jaga jaga hati, jaga angan-angan, ya jaga apalagi rasa-rasa benci, rasa marah, rasa iri jangan. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kamu saling benci, memutuskan hubungan, saling dengki, bermusuhan. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Oleh karena itu, yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal yang senangi syahwat dan dibenci syariat. Ya, serta dari tipu, daya, dan pikiran destruktif lainnya. Jangan sampailah. Pokoknya, naudzubillah min dzalik ketika kita dapati banyak orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan itu nggak ada bedanya dengan bulan lain. Yang beda cuma satu, dia nggak makan ketika di siang hari. Tapi hobinya yang lain tetap gitu. Naudzubillah min dzalik, hobi-hobi yang nggak syar'i misalnya gitu ya. Pacaran, ngechat, lawan jenis, saling goda, saling ganggu, jangan. Sehingga puasa yang seharusnya membentuk pribadi takwa dan bisa mencegah kita mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan syahwat, malah justru kadang-kadang puasa itu menjadi jalan supaya hawa nafsu kita, syahwat kita ya lebih lebih apa difasilitasi dengan apa tadi semua yang dilihat, dipengen, dibeli. Hati-hati. Jangan sampai ketika Ramadan bahkan jadi banyak sekali hutang yang numpuk gitu ya. Itu yang nggak boleh terjadi ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengingatkan para pemuda yang memang sudah sanggup nikah tapi belum ada calon misalnya ya, atau belum punya pekerjaan untuk membiayai membiayai istrinya nanti, maka diperintahkan untuk banyak puasa
Karena dengan puasa itu mempersempit jalannya syaitan masuk ya masyaallah syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya, jadi memang puasa itu menundukkan pandang, menjaga syahwat, ya, memampukan kita untuk lebih menjaga kemaluan. Tapi kalau nggak sanggup puasa, kalau kalau nggak sanggup menikah, karena perintahnya adalah nikah cepat. Ya, nikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandang wa ahsanu lil farji, untuk menjaga kemaluan juga menikah itu solusi. Tapi kalau nggak sanggup nikah, maka puasalah. Cukup puasa itu menjadi sistem controlling, peredam ya bagi syahwat ya. Jadi luar biasa. Jarang-jarang kalau di akhir zaman begini ada pemuda-pemuda yang terjaga ya, terjaga syahwatnya. Ya Allah pergaulannya, ya Allah rusak mau di mana aja ya, mau di sekolah umum, di pesantren itu tantangan kita ya buat orang tua, hati-hati anak-anak. Dan amal soleh terbaik kalau bulan suci Ramadan selain puasa yang jelas wajib, maka perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti tilawah, menghatamkan Quran, ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah, mengkaji ilmu agama, tadaburi, tafakuri ayat suci Al-Quran dan sunnah Rasul. Perbanyak istighfar, zikir, jaga amal ibadah wajib, perbanyak amal ibadah sunnah, itikaf, berburu Lailatul Qadar. Ya. Jadi sambil disebut berburu Lailatul Qadar itu gimana caranya? Agar mendapatkan pahala ibadah di malam Lailatul Qadar yang kita nggak tahu kapan itu malam itu. Ternyata memang setiap malam itu kesempatan adanya Lailatul Qadar itu sangat terbuka ya. Oleh karena itu kalau Ibnu Umar dengan Umar bin Khattab mengatakan iltamis Lailatul Qadari fi Ramadan ya. Mengatakan hadis Rasul ini harus dikerjakan dari awal Ramadan. Carilah Lailatul Qadar dari awal Ramadan. Jadi mereka tuh begadang 30 hari penuh. Kalau ulama yang lain mengatakan Rasul menyampaikan kepada para sahabat di akhir-akhir hidupnya adalah dengan contoh. Contohnya apa? 10 hari terakhir Ramadan. Beliau itikaf. Bahkan di hari terakhir itu jadi 20 hari terakhir Ramadan. Artinya sebenarnya tidak terlalu salah ya ketika Umar bin Khattab mengatakan saya pegang yang 30 hari. Boleh jadi. Karena nggak ada yang tahu. Nggak pernah ada yang mengatakan tanggal berapa Lailatul Qadar itu ya. Nah, sedangkan Rasul pernah berpesan kepada salah seorang kakek. Karena kakek-kakek tadi udah tua, renta, lemes, sepuh. Khusus buat Anda, kayak cari Lailatul Qadar di malam ke-27. Khusus buat si kakek. Sayangnya itu sekarang dijadikan andalan untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Nyarinya cuma malam 27 doang gitu ya. Ya, sehingga penting buat kita untuk berjaga sebenarnya dari awal Ramadan. Dan juga sering memberi ya, selain tadarus Al-Quran tilawah, Rasul juga sering bersedekah. Jadinya jangan tanya kalau zakatnya ya, zakat fitrahnya semua sudah ditunaikan. Rasul sedekahnya itu karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang nggak bisa dihentikan. Itu sedekahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha tentang itikafnya Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dan kata Aisyah, begitu Rasul wafat, kami istrinya melanjutkan. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Sudah Rasul wafat, istri-istri Rasul melanjutkan etikaf di 10 hari terakhir Ramadan ya. Jadi memang kalau Ramadan ini bulan kesabaran, bulan perjuangan ya, bulan jihad, bulan perlombaan ibadah, bulan tilawah Al-Quran. Jadi memang itu semua kebaikan bersatu di dalam bulan itu. Ya, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa. Jadi ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Jadi sampaikan kamu ke semua hambaku nih. Wahai semua hamba Allah ya, eh, takwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah untuk orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik sekali dan sudah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Fi hadhihi dunya dia hasanah wa ardullahi wasi'ah. Dia akan dapat kebaikan di atas muka bumi ini. Itu untuk orang yang derajatnya ihsan saja, ya dia akan dapat kebaikan. Nah, dan apalagi kalau dia memang orang yang luar biasa, ihsannya berkali-kali lipat, maka kebaikannya juga akan berkali-kali lipat. Wa ardullahi wasi'ah. Sungguhnya bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi
Orang-orang yang sabar itu pahala yang Allah berikan kepada mereka yang sabar itu tanpa dihisap, tanpa batas maksudnya. Selagi kesabarannya pun tanpa batas. Ya kayak orang berlomba lari ya, yang namanya perlombaan di Ramadan itu seperti lari yang semakin hari semakin mendekati finish. Seperti para ulama bilang, Jilul Quran lil Aqsa unwan, gitu ya. Jilul Quran lil Aqsa unwan. Jadi ternyata generasi Quran itu memang spesial hanya untuk Al-Aqsa. Jadi hanya generasi Al-Quran yang mampu membaca arah jalan pembebasan Al-Aqsa. Jadi orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina itu luar biasa ya. Kalau kita udah mengatakan mereka ini sosok yang sangat sabar, sangat tabah. Kenapa? Gimana caranya? Ya karena memang ternyata mereka hanya bersumber dan bersandarkan dan berbekal dengan Al-Quranul Karim ya. Bekalannya ini memang Al-Quran. Sehingga wajar kalau kita lihat betapa mereka ini orang-orang yang eh, full ya. Kalau untuk Al-Quran luar biasa. Untuk Al-Quran all out, makanya juga mereka siap. Dengan kondisi apapun mereka siap ya. Jadi yang mungkin nggak terjadi dengan kita karena kita jauh dari Al-Quran. Kalau kondisinya seperti saudara-saudara kita yang di menghadapi ujian ya seperti di Palestina, kita mungkin nggak kuat ya. Karena memang kita orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, ya. Penting sekali buat kita untuk belajar dan belajar lagi bagaimana caranya supaya Allah memampukan kita ya berdekatan dengan Al-Quran. Jadi kita siap dan kuat ya untuk apa? Untuk menjalankan semua yang Allah berikan sebagai bentuk ujian di atas dunia ini ya. Nah, kemudian kita lihat juga betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Maaf sebelumnya, ini masih ternampak nggak ininya, materinya? Nampak Ustazah. Nampak ya, nampak materinya. Di Eh, saya, ah, kenapa? masih di masih di para ulama bilang jilul Quran Oke. lil Aqsa unwan. Al-Aqsa Online. Ini saya lagi nyari materinya hilang di saya sebab. Ah ya, siap. Nah, iya, iya, screen share materi. Ya, iya, ya. Di sini tiba-tiba hilang ini screen materinya sebentar. Oke, di sebelah mana gerangan ini? Apa ya? Tolong diiniin aja, dibantu. Karena di saya screen materinya yang hilang. Baik, sebentar. Ini masih di tempat Ustaz. Iya, masih di tempat ya. Memang di sini karena di sini hilang sebentar. Kalau gitu saya eh, singkirkan dulu sebentar. Di galeri saya yang hilang. Hmm, saya stop share dulu sebentar. Iya, saya share ulang ya. Ya, ya, ya. Kesalahannya mungkin di sini tertutup materinya. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berdasarkan kemampuan hamba-hambanya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan buat hamba-hambanya ya untuk menjalani kehidupan ini tentunya itu dengan modal dan modal yang terbaik adalah Al-Qur'an. Itu sudah jadi modal yang paling baik. Ini itu yang penting buat kita untuk memahami ya. Ternyata udah kelihatan ya screen materinya ya. Sudah Sudah, Sudah, tersedia. Ustazah. sudah. Udah ya. Iya. Ya. Ya, kemudian kita lihat di sini yang nggak nampak di tempat saya. Mungkin saya salah pencet kali tadi. Ya, saya buka di sini aja. Hmm. Kalau dari Mbak bisa dibuka ya dari sana. Ah, coba Mbak Hermin bisa Dari Mbak bantu Leli, bantu. dari Mbak Leli bisa nggak? Saya akan Sebentar. langsung aja ya, saya nggak akan mainin ini. Saya tutup asratnya.
Bisa dari sana aja. Oke. Saya lanjut lanjut aja bicara. Ya, tadi sampai terakhir, iya, generasi Quran. Ya, seperti para ulama bilang, generasi yang bisa membaca jalan arah perjuangan itu adalah generasi Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran merupakan fondasi kita. Fondasi kita untuk berjuang dalam kehidupan ini karena memang Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Dan puasa apa hubungannya dengan Al-Quran? Asyam wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Ya, jadinya sampai Rasulullah mengatakan puasa dengan Al-Quran dua-duanya memberikan syafaat di hari kiamat. Ya, dua-duanya itu memberikan syafaat di hari kiamat. Sehingga kalau kita mengatakan Al-Quran adalah syafaat karena dengan dibacanya di malam hari, ya kita akan merasakan tenang di siang harinya. Dibacakannya di siang hari, kita akan merasa mampu untuk menjalani kehidupan itu sampai sore harinya. Dan kalau kita bicara puasa, puasa dengan Al-Quran, ini dua-duanya ternyata bekerja sama, ya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba Allah tengah disidang dan ketika naudzubillah min dzalik sidang dari hamba-hamba Allah ini adalah persidangan yang hasilnya naudzubillah harus transit di neraka, sedangkan si hamba Allah ini suka membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'annya akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia, ya Allah, jangan dia yang dimasukkan ke neraka. Saya nggak ridho dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang namanya Al-Quran akan terus merengek di hadapan Allah agar kita masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting buat kita membiasakan diri untuk, ya, bukan menyisihkan waktu, seharusnya memprioritaskan waktu dalam kondisi tidak puasa saja, harus ada prioritas waktu untuk melihat ayat suci Al-Quran. Apalagi dalam kondisi puasa, karena dia akan mensupport puasa yang kita kerjakan. Dua-duanya bergandengan tangan agar kita tidak masuk neraka. Jadi memang dua-duanya bergandengan tangan agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang penting buat kita untuk membiasakan lisan ini walaupun mungkin ada satu titik orang mengatakan capek dalam kondisi kita puasa, untuk membaca Al-Quran itu kan butuh tenaga, butuh effort, ya. Kan lisan bergerak dengan mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ada kalanya orang jadi nggak khusyuk, ya. Ada kalanya orang juga siang hari ngantuk katanya, ya. Kalau lagi puasa kan gitu godaannya. Ya, padahal itulah justru namanya ujian cobaan. Ada yang mengatakan saya kalau lagi puasa itu ujiannya adalah lapar haus, ya. Itu normal. Karena memang orang puasa itu orang yang sedang dehidrasi tanda kutip, ya. Dehidrasi tanda kutip, ya. Dalam artian memang bukan dehidrasi yang jelek, tapi dehidrasi yang bagus karena hanya terbatas sampai maghrib saja. Hanya terbatas 8 sampai hanya terbatas 12 jam, ya. Ada di beberapa negara memang cepat, ada di beberapa negara lain panjang sampai 18 jam. Jadi memang nikmat, sangat nikmat buat kita yang tinggalnya di Khotul Istiwa. Buat kita yang tinggalnya di Indonesia, ya, untuk menjaga mutu kualitas puasa kita. Karena antara makan dengan minum, ya, itu balance, ya. Makan minum dengan kita tidak makan minum itu balance jamnya, ya. Kayak mirip-mirip misalnya sama-sama saling 12, kadang-kadang sih 11, 13 gitu, ya. Jadi beda dengan negara lain. Ya memang kemarin juga dari Perth saya itu maghribnya sudah waktu Isya di Indonesia. Ya, jadi untuk isanya tuh malam sekali. Jam 3:40 sudah subuh. Sebentar banget ini, ya. Jadi isanya udah jam 9-an, jam 3 lewat subuh itu sudah subuh. Jam 3:40 sudah subuh. Jadi memang sangat terasa kalau puasa itu perjuangannya dahsyat. Musim panas mulai, ya. Jadi ternyata di belahan bumi lain itu ujiannya lebih besar dibanding kita untuk mengerjakan puasa, ya. Jadi sangat nikmat dan harusnya dalam kondisi kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya banyak bersyukur, bersyukur dengan meningkatkan ketaatan lagi. Ya, perbanyak puasa, dekati Al-Qur'an, coba lawan hawa nafsu karena apapun juga itu berasal dari bisikan hawa nafsu, ya. Semua kejadian-kejadian buruk yang ada di sekitar kita, ya, itu semuanya awalnya adalah bisikan syaitan. Syaitan mempengaruhi hawa nafsu kita, ya. Sehingga sangat-sangat mungkin, ya, buat kita yang lagi puasa ini susah untuk mengerjakan amal soleh dan amal kebaikan, maunya tidur aja. Sampai ada yang mengatakan bukannya tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Iya, itu kalau dikasih pilihan, kasih pilihannya gini, antara dia tidur atau dia ngobrol, maka lebih bagus tidur. Antara dia tidur atau dia nonton. Yang nonton itu kemungkinan bisa jadi lewat-lewat, ya, tayangan-tayangan yang nggak bagus, maka lebih bagus tidur karena dia tidak bicara. Tapi kalau pilihannya antara dia tidur dengan tilawah, lebih bagus tilawah, ya. Cuman manusia kadang memberikan satu perbandingan itu bukan apple to apple, jadi bukan perbandingan yang balance, yang sesuai, bukan perbandingan yang worth it, tapi perbandingan yang buruk.
Sehingga banyak yang pada akhirnya mengambil pilihan yang salah dalam kehidupan, bukan meningkatkan mutu puasanya, tapi malah itu mensupport dia untuk sedikit pahalanya di dalam bulan suci Ramadan ya. Jadi memang apalagi bicara tentang ziswaf. Rasul disebutkan karena ajwa dan nas, wa kana ajwa ma yakunu fi Ramadan. Rasul nggak Ramadan aja udah teramat sangat ajwad. Rasul nggak Ramadan saja sudah teramat sangat dermawan. Tapi masuk Ramadan, wah, karihil mursalah. Disebutkan seperti angin sepoi-sepoi bertiup, nggak pernah bisa dicegah, nggak pernah bisa dicegah. Mengkaji ilmu itu juga yang bikin males kadang-kadang Ramadan. Aduh, nggak usah ikut kajian deh, kan katanya semua majelis taklim tutup. Itu cuma fenomena di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah tetap Ramadan juga ada majelis-majelis taklim di Nabawi ataupun di Haram Maki ya di Mekah. Jadi memang ini petanda memang kita yang kurang paham sebenarnya. Apa yang kita kerjakan saat Ramadan itu ya seharusnya lebih spesial dibanding di luar Ramadan. Harusnya lebih spesial. Spesialnya bukan hanya karena ada puasa yang wajib dan yang sunnah itu taraweh gitu ya. Spesialnya bukan cuma itu, tapi ada Al-Quran. Di sana ada waktu-waktu yang dakwatus shaim, la turad, doanya orang puasa nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia berbuka, nggak ditolak, bayangkan berarti diterima. Minta lagi kepada Allah, minta solusi ya dari kehidupan, misalnya yang banyak terlilit hutang ya minta solusi di bulan suci Ramadan ini agar Allah berikan jalan keluar ya. Naudzubillah min dzalik. Kan lagi musim-musimnya pinjol dan teman-temannya ya eh, saat ini, dan kadang-kadang itu dijadikan pembenaran untuk meminjam. Oleh karena itu orang yang puasa seharusnya bisa menahan diri. Orang yang puasa seharusnya bisa menahan syahwat. Dan orang yang puasa harusnya ya tidak terbawa oleh bisikan setan. Ya, jadi dia kalau misalnya ada yang bisik-bisikin, kayaknya harus beli yang mahal, yang mahal. Yang lain mah nggak branded, cari yang branded. Nah, bilang ternyata yang branded itu buat makan seminggu gitu ya. Jangan sampai kita paksa-paksain untuk udahlah beli yang branded tapi seminggu nggak makan. Nah, min dzalik. Ya itu yang penting buat kita bisa mencegah diri kita, menjaga puasa kita agar berkualitas dan tidak ya eh, jangan sampai terpengaruh, terpedaya. Jadi jangan sampailah mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu yang sesaat. Jangan sampai diumbar, jangan sampai kita mengumbar pandangan. Ada istilah orang itu lapar mata gitu ya. Tidak mengikuti bisikan syahwat itu penting sekali, khususnya di saat bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ibu-ibu jika ada yang dipertanyakan bisa raise hand atau kirim ke kolom chat pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan atau tidak?
mungkin belum ada Ustazah. Ya, lanjut ya. Eh, iya. Ya, belum ada ya. Saya lanjutkan. Jadi kenapa puasa itu merupakan amalan yang spesial antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau amalan lain ya, kalau amalin ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah SWT mengatakan semua amalan anak Adam itu yang dikerjakannya kembali kepada anak Adam itu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, kalau kamu berbuat baik, maka ibaratnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu juga yang dapat dosa. Ibarat kata perhitungannya bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW merinci. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu 10 pahalanya, ya ganjarannya. Itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak melipat gandakan lagi. Bisa jadi sampai 700 kali lipat untuk satu jenis kebaikan. Terserah Allah mau membalas dengan 10 atau membalas dengan 700. Itu dengan banyak aspek yang harus terkait dengan kebaikan tadi. Ada ikhlas, ada sesuai contoh dari Rasulullah SAW ya. Apapun juga semuanya harus itkon, harus tertib gitu ya, tertib sekali. Nah, jadi ini yang paling utama ketika kita lihat ternyata ya. Ternyata kalau puasa itu rahasia. Hitungannya tidak seperti yang Allah berikan kepada pahala dari amal soleh dan amal ibadah yang lain. Ya, fa illa saum fa innahu li wa ana azibi. Kecuali puasa itu rahasia kata Allah. Aku akan memberikan khusus balasannya dan si hamba nggak perlu tahu di dunia. Nanti di akhirat. Nah, makanya kenapa kalau itu udah rahasia, kita nggak tahu. Jangan sampai nanti mengecewakan gitu ya. Kita udah nggak tahu balasannya berapa. Kita tunggu-tunggu. Ternyata sampai akhirat dia nggak ngasih syafaat. Puasa kita, tilawah kita nggak ngasih syafaat. Kenapa? Karena ternyata salah niat misalnya. Ya, salah niat, salah cara. Makanya penting buat kita untuk mempelajari ya. Masing-masing memperbaiki lagi tajwidnya. Karena yang paling penting dari bacaan Al-Quran itu ya sebenarnya yang dipakai di dalam salat yaitu Al-Fatihah. Ya memang satu-satunya yang dipakai dalam salat. Tidak pakai ayat lain juga nggak masalah. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Jadi kalau sekarang di Timur Tengah itu biasa di Masjid Nabawi ada kelas-kelas memperbaiki tajwid Al-Quran khusus untuk bacaan Al-Fatihah. Ya, di Indonesia juga sudah mulai banyak kok mempelajari Al-Fatihah. Jangan malu belajar Al-Fatihah karena ini untuk sahnya sholat kita. Ya, untuk sahnya sholat kita. Dan apalagi kalau kita berkaitan dengan Al-Quran dan puasa. Ya, perbaiki dari sekarang tajwidnya agar nanti ketika bulan suci Ramadan udah nggak salah-salah lagi bacanya. Ya, panjang pendeknya udah nggak salah-salah lagi dan kita bisa cepat. Kebanyakan ibu-ibu itu kalau yang majelis taklim yang rame gitu ya, majelis taklim tradisional, itu kadang-kadang suka apa males gitu ya untuk memperbaiki bacaan karena dia dari sananya udah begitu cara bacanya. Males memperbaiki bacaan. Ah, udahlah biarin begini aja, Ustazah udah cukup gitu ya. Yang semuanya bacanya tergesa-gesa, ngederes gitu ya cepet. Padahal tetap harus setua apapun kita harus memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Karena di dalamnya ada ayat suci yang dibacanya saat sholat. Ya. Bukan saat sholat saja, tapi saat sholat dia udah pasti dibaca. Di luar sholat juga dibaca Al-Fatihah kan gitu ya. Jadi memang penting buat kita memperbaiki mutu bacaan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kita pertanyaan tapi di luar tema ya Ustazah. Iya. Ya. Eh, jika kita dizolimi, kita berdoa semoga dibalas oleh Allah yang menzolimi kita. Apakah boleh Ustazah? Ya, ketika kita dizolimin ya. Mm-mm. Bahkan ada satu hadis mengatakan dakwah turat. Doa orang yang puasa ya, itu tidak ditolak. Suara saya dari tadi terdengar kan ya? Ininya, speakernya. Terdengar kan ya? Dengan Ustazah. Kan. Dakwatu shaim la turat. Doa orang yang puasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya lagi saat dia iftar, inda fitrihi, saat dia buka puasa. Jadi dari awal tuh dari subuh kita nggak makan minum sampai buka puasa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, maka terus ada yang tanya, persis pertanyaannya. Kalau kita doa agar orang yang ngezolimin kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung lagi doa ini tidak ditolak gitu kan ya. Artinya apa yang kita minta tuh dikasih ya. Jadi begini perbedaannya antara seseorang yang mau bersabar dengan ya Allah
Balaslah kezalimannya sesuai dengan kehendakmu, terserah dia bentuknya apa ya. Dibanding dengan ya Allah balaslah dia dulu dulu, dulu nyakitin saya tuh begini begini begini. Maka dia harus dibalas juga persis seperti saat dia nyakitin saya begini begini begini. Kita nggak dapat nilai sabarnya. Kita hanya akan mengembalikan mendapatkan hak kita ketika dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak sakit saja. Hak rasa sakit, hak dizolimi karena mungkin di sana ada hak-hak yang sifatnya material atau imaterial gitu ya. Tapi kita hanya dapat sebatas yang si orang tadi mampu mengerjakannya, kan lebih nggak enak lagi. Dibanding kalau kita doanya ya Allah, eh, terserah engkau ingin membalasnya dengan balasan apa. Aku ridho dengan takdirmu ya Allah, itu lebih besar balasannya ya. Jadi penggugur dosa juga yang jelas buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, Ustazah, ini tentang Iya. puasa. Jika kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan, apakah boleh jika kita tidak berpuasa saat safarnya? Iya, misalnya boleh nggak gitu kan pertanyaannya. Ya. Namanya musafir, musafirnya jauh ya sampai ke tanah suci. Itu sangat dibolehkan. Kita nggak puasa. Jadi bahkan pernah saya waktu itu Ramadan keberapa ya, Ramadan tahun 2000 dia kalau nggak salah. Iya, tahun 2008, Ramadan tahun 2008 itu pernah saya bersama jamaah umroh dan itu mereka lagi, kita kondisinya lagi saum karena Ramadan ya. Itu kaget ya, jamaah umroh yang dibawa oleh orang Indonesia ini semuanya pada kaget. Kenapa? Karena sampai sana karena lagi panas-panasnya pada saat itu, jamaah lain dari negeri lain itu pada batal. Jadi sepanjang sa'i itu mereka minum, sepanjang sa'i mereka minum gitu ya. Nah ini yang kaget-kaget orang. Jadi kalau kita nggak ngerti, makanya pentingnya ilmu ya. Saat kita tidak paham, kok bisa begitu? Padahal memang boleh kan musafir. Orang musafir boleh membatalkan, apalagi kalau memang nggak kuat gitu ya. Apakah boleh membatalkan? Kita masih tanya-tanyaan. Ih, jadi ngapain dia Ramadan? Ngapain dia umrah Ramadan kalau memang akhirnya nggak puasa? Lah beda, umroh ini ngerjainnya pekerjaannya beda dengan puasa gitu kan ya. Jadi memang jangan sampai ada yang mengatakan, lah kita jauh-jauh ke tanah suci mau ngapain kalau bukan dapat pahala? Iya, jadi salah satu bentuk pahala adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi ngikutin sunnah Rasul kalau emang lagi musafir nggak kuat batal, itu lebih besar pahalanya dibanding lagi musafir ditahan. Ditahan sekuat tenaga untuk tidak membatalkan. Itu lebih menyiksa sebenarnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, langsung silakan. Sepertinya belum ada. Saya ada pertanyaan Ustazah. Oh Oke, iya. silakan, silakan. Ya Iya, iya. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, sebenarnya Waalaikumsalam pertanyaan gini, warahmatullahi. ini jadi intinya gini, memang perhitungan pahala itu ya, misalnya Iya. kebaikan itu memang kan di sisi Allah gitu ya. Cuman Betul. kasusnya begini, kita misalnya seseorang berpuasa gitu ya, terus Mm-mm. kan ujiannya kan ada aja gitu ya. Nah, pas udah sore banget gitu Ustazah, pas Mm-mm. udah masuk waktunya maghrib gitu, maghrib, udah azan maghrib, tapi orang itu belum berbuka gitu, belum berbuka. Nah, Mm-mm. terus dia eh, sempat emosi gitu, Sada. Nah, Mm. itu sebenarnya jatuhnya tuh dia Batal nggak? mungkin batal tidak, cuman tapi dari segi kebaikannya itu, Sada, apakah dia maksudnya sudah terhitung udah bukan di puasa atau memang dia masih terhitung puasa karena belum dibatalkan gitu, Sada. Nah iya, Mungkin, iya. iya, kurang lebih seperti itu, Sada. Ya, masalah kapan batalinnya ya. Kalau nggak Ya. batalin jadi khawatir nih. Karena memang ada hal-hal yang, Meskipun sudah azan. iya itu dia. Makanya kenapa nggak dibatalin itu pertama gitu kan ya. Begitu sudah azan harusnya segera dibatalkan. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Untuk membatalkan hanya orang-orang Syiah. Ya, jadi orang-orang Syiah itu buka puasanya kalau sudah mendekati azan Isya. Sholatnya juga kalau sudah mendekati azan Isya. Ya, jadi kalau orang Sunni, artinya Sunni itu yang mengikuti sunnah Nabi ya. Itu buka puasanya begitu azan Allahu Akbar, buka batalkan terus baru sholat dia. Ya. Nah itu kalau udah berkaitan dengan akidah, kita berlepas diri. Kita bukan orang-orang yang eh, jauh dari Allah dan kita bukan orang-orang yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Lantas masalahnya pertanyaannya batal atau tidak? Ya dia kan kondisinya masih puasa, padahal sudah azan. Ya, jadi dia itu banyak kesalahannya nih jadinya ya. Udah gitu marah lagi karena aslinya kalau lagi puasa
marah-marah itu batal kata Umar bin Khattab. Kalau kata Aisyah radhiyallahu anha tidak batal wahai Umar, hanya hilang pahala puasanya. Buat saya itu sama. Batal dengan hilang pahala puasanya sama ya. Cuman bedanya kalau batal harus mengkodok, kalau hilang pahala puasanya tidak harus mengkodok. Tapi hilang dia nggak dapat apa-apa. Cuman dapat lapar dan haus semata ya. Jadi di sini pentingnya kalau misalnya ada orang yang dia uh, tidak ini ya, apa dalam kondisi dia berpuasa tidak menjaga rambu-rambunya ya, maka nilai puasanya hilang antara batal atau hilang itu dia ya. Apalagi yang dia lewat dari waktunya dan masih marah-marah. Yang jelas pendapat dari Ibnu Umar dan Abdullah bin Khattab marah dalam kondisi puasa batal. Itu Umar dengan putranya. Tapi kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, marah dalam kondisi puasa tidak batal, hanya hilang pahalanya. Kalau buat saya itu sama saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Betul, Ustazah. Iya, Ini satu pertanyaan lagi Ustazah ya. mangga, mangga, mangga. Ini ada titipan pertanyaan. Izin Ustazah, bagaimana cara menghindarkan diri dari perbuatan ketidaksia-siaan? Namanya manusia kadang lemah lesu jadi berpuasa tapi rebah-rebahan goler-goler, mohon nasihatnya Ustazah. Iya, kayaknya emang lemes saja gitu ya, lemes saja kalau udah lagi puasa. Ya perasaan tuh lemes, mager kata orang, malas gerak ya, jadi mager. Nah ini ujian, makanya minta sama Allah dari sebelum bulan suci Ramadan, dari sekarang-sekarang ini nih. Ini sekarang masih Jumadil awal, Jumadil akhir, habis itu Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Jadi nanti masuk Jumadil Tsani, Jumadil Tsani. Jumadil akhir banyak doa, ya Allah nanti masuk bulan suci Rajab nih ya Allah. Saya pengen diberi kekuatan untuk menghatamkan Quran. Masuk dalam bulan suci Rajab saya ingin diberi kekuatan untuk latihan puasa gitu ya. Jadi harus dilatih dari jauh-jauh hari sebenarnya. Kita biasanya kan puasa paling mentok di Senin Kemis atau Ayamul Bid yang 3 hari berturut-turut. Jarang yang puasa Nabi Daud. Tapi kalau itu bisa dia puasa Nabi Daud sekarang, maka untuk sampai ke bulan suci Ramadan insya Allah nggak berat. Ya asalkan puasa Nabi Daudnya sudah terbiasa ya. Jadi selang-seling gitu ya. Misalnya Senin kita bawa bayi, maka Senin, Selasa, Kamis. Ya habis Kamis, Sabtu gitu ya. Diselang-seling. Jadi kalau begitu itu juga puasa Nabi Daud ya. Kita rasakan kalau badan kita enak, fisik kita enak, kita bisa lanjutkan. Kalau kalau badan kita kurang sehat kan tentunya nggak bisa latihan kita. Ya, jadi jangan sampai juga nanti aja deh saya nggak perlu latihan, saya langsung tinggal masuk aja bulan suci Ramadan. Mungkin sanggup ya. Akan tetapi karena yang tanpa latihan itu biasanya tadi tuh jadinya reaksinya jadi lemes ya. Karena apa? Karena tubuh nggak pernah dilatih, tiba-tiba dipaksa gitu ya untuk gerak. Makanya latihan penting dari sekarang ya. Latihan penting supaya tadi nggak kebanyakan. Kalau tidur siang normal, tapi kalau udah goler-golernya kelamaan sampai 6 jam gitu ya nggak gerak-gerak, itu yang sudah bahaya ya, bahaya buat kesehatan kita juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, ini ada satu lagi Ustazah di kolom chat. Enggak ada ya di kolom chat. Iya. Bismillah, Oh izin ya. bertanya Ustazah, bagaimana dengan niat melaksanakan umroh saat Ramadan di 10 hari terakhir, tapi di Mm-mm. rangkaian dengan tur ke negara lain, setelah atau sebelum umroh? Mm-mm. Bagaimana dihitung amalannya? Ya, ini kalau masalah hitung-hitungan pahala puasa memang kita nggak ini ya, nggak ada hak untuk menghitung-hitung. Dalam artian gini, tinggal eh, hati-hati ke negara lainnya, ke negara apa, nah gitu. Misalnya saya habis bulan suci Ramadan ke Turki, masih mending. Turki itu ada situs-situs Islamnya. Saya habis Ramadan perginya ke Mesir misalnya, masih mending. Ada Islamnya. Tapi kalau habis Ramadan saya perginya jalan-jalan ke Amerika. Nah, ini udah rada pusing juga gitu ya. Kenapa? Karena memang di setiap tempat ada destinasi yang jadi populer. Masalahnya destinasi itu berkaitan nggak dengan destinasi Islam. Destinasi tadi berkaitan atau tidak dengan destinasi yang memang mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkannya. Ya, jadi memang penting sih pada akhirnya untuk melihat, ya, melihat negara mana tujuannya sesudah dari Indonesia, atau jangan sampai kalau kita mengatakan kayaknya lebih bagus sebelum dia saja sama, sebelum atau sesudah, nanti kaitannya adalah ingat cari destinasi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang TK ya, anak TK. Bismillah Ustazah, untuk anak usia TK, apakah boleh memaksa mendisiplinkan berpuasa tetapi sebenarnya kuat
banyak agak rewel. Ya, jadi memang ini harus concern buat kita ya. Jadinya kalau dititipkan keponakan misalnya dan kita sedang saum Ramadan misalnya ya. Jadi memang anak-anak kan ini pertanyaannya kalau anak-anak TK ya, anak TK itu kan belum ada kewajiban sebenarnya. Ya, jadi belum ada kewajiban. Jadi walaupun kita melatih dia hanya sifatnya latihan, disampaikan, tidak boleh dipaksa sama sekali. Ya, mendisiplinkan puasa bukan berarti memaksa dia untuk puasa ya. Jadi apalagi kalau kita mengatakan dia cuman tantrum doang, sebenarnya sih bohongan gitu ya. Dia sebenarnya kuat, hanya agak rewel aja. Nanti dulu anak-anak kecil ada yang kelihatannya kayaknya kuat. Anaknya bandel gitu misalnya, tapi ternyata lemes. Nah, itu kan yang repot kita ya. Jadi kita salah nanti secara syariat karena Rasul nggak pernah maksa. Rasul itu mencontohkan dengan membuatkan mainan. Mainan dari kain wol ya, yang 2 kalau kita tuh namanya yang buletan dari kain wol ditambah buletan tuh jadinya boneka beruang kan. Nah, itu dari SD mungkin kita udah latihan kayak begitu ya, apa sih namanya, streaming ya? Kok kayak mirip-mirip ya yang kayak gitu-gitulah istilahnya. Nah, itu dijadikan boneka digabung sama Rasul jadi anak kecil ketika dia lagi main lupa makan, tapi kenapa setan membuat dia saat lagi puasa ingetnya makan, Ramadan ya. Itu kan itu kan bisikan setan kepada mereka ya. Jangan sampai juga setan bisikin sesuatu ke dalam pikiran kita apa, marah marah, ngomel, itu lebih bahaya. Jadi bersabar-sabarlah dengan fenomena yang ada. Intinya sebelum akil balik tidak ada kewajiban sebenarnya. Kalau kita mau melatih, melatihlah dengan kasih sayang, namanya latihan ya. Harus dengan all out full kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustazah. Oh, iya. Kita cukupkan untuk pertanyaannya. Eh, sebelum kita tutup, mohon izin untuk dipimpin doa bersama Ah, terlebih ya. dahulu Ustazah. Ya, baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.